Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Syuha dan teman-temanku sekalian. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sophia Safaradiba dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Pancasila dalam sudut pandang Islam. Seperti yang kita sudah ketahui, Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis bagi bangsa Indonesia. Nama Pancasila sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Panca dan Sila. Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga memiliki beberapa fungsi dan kedudukan di dalam bangsa Indonesia, yaitu sebagai jiwa dari bangsa Indonesia, dasar negara bagi bangsa Indonesia, menjadi tujuan dan cita-cita bagi bangsa Indonesia. Fungsi lain dari Pancasila yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan, diantara yaitu perbedaan suku, agama, dan ras. Dan Pancasila ini menjadi pemersatu dari perbedaan-perbedaan tersebut. Banyak sekali di luar sana yang berpikiran bahwa Pancasila ini bertentangan dengan agama. Padahal tidak. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap Pancasila? Kita menyadari bahwa Pancasila adalah pedoman bagi bangsa Indonesia, sedangkan Islam adalah pedoman hidup bagi manusia di bumi, dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Lalu di dalam konteks ini sudah terlihat jelas bahwa Pancasila ini adalah bagian dari agama Islam, bukan agama Islam dari bagian dari Pancasila. Dalam sejarah, Pancasila terdiri dari 5 sila. Lalu, Presiden pertama, Bapak Insinyur Haji Soekarno, pernah meringkasnya menjadi Trisila, yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu disingkat kembali menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Walaupun tujuan dari Bapak Presiden pertama, Bapak Haji Insinyur Soekarno, ini untuk menyederhanakan, karena Pancasila ini menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bernegara dan berbangsa, sehingga kita harus lebih detail dalam mendeskripsikan Pancasila agar kita mengerti tujuan dari Pancasila tersebut dan kita bisa mengamalkannya. Seperti dalam rukun iman, tidak hanya kita beriman kepada Allah saja, tapi kita juga harus iman kepada rukun iman yang lainnya. Begitu pula dengan rukun Islam. Kita tidak hanya melaksanakan syahadat saja, tapi kita juga harus melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Begitu pula Pancasila, tidak hanya satu sila saja yang kita ketahui atau kita mengerti maknanya, tapi kita juga harus mengerti semua dari sila-sila tersebut lebih detail lagi, agar kita bisa mengamalkannya dan memahaminya. Karena Islam diyakini sebagai agama bagi umat muslim dan sebagai pedoman bagi umat muslim,
baik sebagai pribadi warga negara maupun sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai nilai-nilai Islam yang merujuk pada sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ini kita mengerti bahwa ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Di sini disebutkan juga di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu di dalam surah Al-Hasyr ayat 23 juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu, al-ayah. Ya artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Demikian juga Rasulullah pernah bersabda bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya ini menegaskan bahwa di dalam Pancasila juga merujuk di dalam Al-Quran juga. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai bangsa, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Kita juga harus saling menghormati karena hubungan antar manusia dan sesamanya itu sangat penting. Di dalam Islam juga diajarkan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Juga terdapat di dalam surah di Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 9, ya artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Rasulullah juga pernah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang binasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika ada orang lemah yang mencuri, maka mereka menghukumnya. Sebenarnya, keadilan itu mutlak untuk siapapun, tidak hanya orang terhormat atau hanya orang lemah saja. Jika ada seseorang yang salah atau mencuri, walaupun dia orang terhormat, seharusnya dengan adil kita memberikan hukuman, tidak hanya untuk orang lemah-lemah saja. Di sila ini juga merujuk ke dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian yang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam perbedaan, dari perbedaan ras, budaya, dan agama. Dan Pancasila ini menjadi pemersatu dari perbedaan tersebut. Sila ini juga merujuk di dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang diperkuat lagi oleh hadis Nabi atau sabda Rasulullah, Al-Jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan itu menegaskan bahwa persatuan itu sangat penting bagi kita, apalagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi yang namanya musyawarah dalam menegakkan politik nasional atau mengambil kesepakatan. Kita sebaiknya menggunakan musyawarah agar kita bisa mengerti pendapat-pendapat dari orang-orang yang mengikuti atau membahas masalah-masalah yang ada.
Hal ini juga sejalan dengan Islam atau merujuk lagi ke dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Lalu dikuatkan lagi oleh sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Beliau bersabda, apabila kalian berdua sepakat dalam bermusyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menceritakan tentang musyawarah. Maka, di dalam sila ini juga merujuk ke dalam Al-Quran yang kita diwajibkan dalam mengambil keputusan. Kita harus bermusyawarah terlebih dahulu oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Al-Quran juga di dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan bermusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dalam sabda Rasul. Rasulullah bersabda, carilah keridhoanku dan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Al-Sahihah nomor 779. Betapa pentingnya kita dalam memiliki keadilan dalam sosial, seperti kita jika memiliki saudara atau tetangga yang sedang terkena musibah, sebaiknya kita membantu mereka. Jika kita tidak bisa membantu mereka berupa materi atau barang, kita bisa mendoakan mereka agar bisa melewatinya dan bisa sabar untuk melewati segala masalah-masalah yang ada atau bencana yang sedang ada di dalamnya, sedang beliau dapatkan. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini memang bagian dari agama Islam. Dari kenyataannya bahwa di setiap sila-sila dalam Pancasila selalu merujuk ke dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi, Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama Islam, melainkan saling mengisi atau merujuk juga di dalam Islam. Demikian pembahasan kali ini. Apabila kurang dari saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan dapat diambil hikmahnya, mohon maaf atas perkataan saya yang tidak sesuai atau kadang ada salah kata. Sebelum kami tutup, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ulumina wa barakatan fi ulumina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل العسير فتيسر عسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم قضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.